Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu 'indallah wa innama ana nazirun mubin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semuanya mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita bersyukur karena hanya orang yang mengetahui saja yang dia bisa bersyukur. Dia tahu bahwa dirinya sejak dari bentuk janin di dalam perut ibunya sampai terlahir dan usia sekarang ini sudah berapa udara yang kita hirup. Tidak pernah ada yang hitung. Kiranya satu hari manusia itu perlu 1 tabung udara itu, oksigen. Nah itu kalau dibeli katanya 500.000. Jadi sehari bayar 500.000. Kalau Allah suruh bayar kita nggak bisa bayar. Insya Allah. Belum lagi berapa tetes air yang kita gunakan. Tidak bisa kita hitung. Maka memang mestilah hamba Allah itu termasuk hamba yang bersyukur dengan menyadari hal tersebut. Salawat dan salam insyaAllah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan kita yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Ini membaca Muhammad itu harus dalnya harus jelas. Ya. Kadang-kadang kena buru-buru Muhammad tanpa kolah-kolahnya. Itu bisa jadi si Mamat tukang Betawi yang jualan sate, ya. Bisa ke sono perginya. Nah, bisa juga kita nyebut Ibrahim, yaitu bahnya ada ya. Kalau Ibrahim pakai pa, pakai p, itu mungkin jadi orang lain itu. Maka hati-hati dalam mengucapkan. Begitu juga pada sholat kita, mesti kita hati-hati dalam pengucapan tersebut. Mesti sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari ini saya akan mengangkat masalah kesabaran sebetulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa ini seperti yang terdahulu, umat terdahulu, itu ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau Allah yang katakan semoga kamu, itu artinya suatu hal yang bisa diraih, satu hal yang bisa diperoleh, didapatkan gitu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan ini dengan banyak amalan solehnya, itu bisa mendapatkan makam orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa itu? Apa enaknya? Enaknya orang bertakwa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannat. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, ya. Wa jannat, dan balasan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Coba Pak bayangkan, luas surga itu seluas langit dan bumi. Luas bumi ini dicari di Google itu 510,1 juta kilometer persegi. Itu luas bumi. Yang berisi pulau, yang daratannya itu hanya 30%, sekitar 1,4 sekian. Dan lautannya itu sekitar 70%. Jadi lebih banyak laut. Cuma kalau ditanya kemana perginya air zaman Nabi Nuh itu, bencana besar itu kemana airnya pergi? Apa masuk bumi semua? Tapi kok bisa ngebor bumi keluar minyak, nggak air? Ya kan? Bisa juga nyebur bumi pencari minyak malah dapat air. Kayak di Sidoarjo dulu kan. Maka air itu diangkat oleh Allah ke langit, ya. Maka ayat banyak ma'am, ya, itu dari samawat. Allah angkat air itu ke langit. Makanya ada terjadi di Jakarta ini, di mana berapa tempat 2 hari hujan berturut-turut nggak berhenti. Kan sebelum ini peristiwa Ramadan ini banyak yang daerah kena banjir gitu. Mereka dapat musibah tersebut. Kata cucu saya, dia bilang, "Atuk, jangan-jangan di atas itu ada laut." Karena banyak terus air turun kan.
Gimana turunnya? Ada terus, kok banyak, jangan-jangan di atas ada laut. Ya benar juga saya pikir, karena saya belum pernah ke atas sana kan, jadi nggak tahu. Paling naik pesawat ya masih kelihatan awan lah kan, yang airnya nggak nampak. Nah, jemaah insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah. Luas langit dan bumi seluas itu, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Maka Ramadan ini adalah hari, waktu, saat di bulan ini untuk menggembleng diri, berusaha untuk mendapatkan makam takwa. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Beruntung masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang sedikit amalannya, sedikit timbangan amalnya, meskipun dia Islam, tapi sedikit amal. Ya, sedikit amal. Itu fa ummuhu hawiyah, dia bisa masuk neraka. Ummuhu itu artinya emak, umi, ya. Ibunya neraka itu namanya hawiyah. Jadi jangan kasih nama anak hawiyah tuh. Itu nama ibu neraka tuh. Karena ada juga yang ngasih nama anak Tony. Saya tanya, "Bu, kok nama anak Tony?" Itu kan dari pengajian, Pak Ustaz. Setiap musabakah itu selalu disebut. Apa itu? Itu yang awal dibaca. Oh, auzubillahi minasyaitonir. Dia ambil Tony-nya aja. Pikirnya nama Islam kan. Ini kan bukan khutbah ya. Boleh ketawa ya. Apa-apa. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita raih. Bumi itu luas, bagaimana langit? Langit itu bapak-bapak, kalau siang nampak biru, kalau malam kenapa tidak nampak biru? Karena kita di bagian yang gelap. Jadi cahaya matahari itulah yang menyinari atmosfer bumi, nampak menjadi biru itu. Ya. Tapi kadang-kadang juga mendung juga, nampaknya agak gelap sedikit. Tapi nggak ada zat perwarna di situ kan? Kalau dicari ini ada zat perwarnanya. Maka seluas langit, luasnya galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini, itu 10 sampai 120 juta tahun cahaya, Masya Allah. Tahun cahaya Pak, satu cahaya itu sekali detik, tik gitu. Jarak yang ditempuh adalah 300.000 kilometer. Itu tik cahaya, satu detik. Ya. Artinya itu dibandingkan dengan jarak Anyer Panerukan kan 1000 km menurut Dendles ya. Jadi sepanjang Pulau Jawa itulah. Jadi 300 kali panjang Pulau Jawa. Cahaya itu bergerak dalam satu detik. Tik. Nah, kecepatan buruknya Nabi Muhammad itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ya. Ada galaksi, ada planet, ada bintang yang jaraknya dari bumi kita ini 30 miliar tahun cahaya. Nah, cobalah hitung error itu handphonenya. Ya, kalkulatornya bisa error tuh. Sangat jauh sekali. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana jauhnya, nggak bisa. Apalagi mata udah rabun gini kan, lihat jauh di kacamata. Makin parah lagi. Maka orang-orang yang berpuasa bersungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, bersungguh-sungguh menjalani puasanya lillah, ya, itu akan mendapatkan maqam muttaqin yang Allah sediakan untuknya rumah di surga. Dapat rumah di surga Pak, kreditnya dari sekarang ya, pakai DP-nya apa? DP-nya adalah 2 kalimat syahadat. Nah, itu DP-nya besar, artinya itu 2 kalimat syahadat itu. Ya, kemudian cicilannya adalah sholat, zakat dan puasa dan seterusnya. Coba bayangkan, pos kamling atau pos RW lah, itu kalau mau dibikin ada rencana anggaran Pak, ada ya, ada pengawas, ada tukang kerja, itu baru bikin pos RW. Bagaimana kita yang pengen punya rumah di surga nggak punya rencana? Coba punya rencana nggak kira-kira? Harus punya rencana, karena rumah di surga itu, maaf saja, masuk surga tapi jadi gelandangan di surga. Umpama nih, jadi gelandangan di surga, itu pun udah enak sebetulnya. Karena gelandangan di surga tetap di dalam surga daripada di neraka.
Kan hanya 2 tempat saja. Ya. Jadi gembel juga di surga ya. Tapi insya Allah nggak ada gembel di surga. Yang ngais-ngais nggak ada. Ya. Di surga itu juga nanti nggak ada toilet. Karena tukangnya udah pada mati, banyak kan pindah ke neraka. Masya Allah. Jadi di surga itu nanti sekarang kita rencanakan. Bagaimana merencanakannya? Ayat-ayat pertama turun Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan tulisan. Jadi kita mesti tulis rencana kita mau ke surga. Kita tulis apa yang saya lakukan untuk itu. Kita rancang. Nih saya sholat berjamaah selalu di masjid. Saya tiap hari infak 2.000 aja. Karena gaji saya kan sebulan cuma kecil gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kalau bisanya segitu. Kalau bisanya lebih, rencanakan lagi. Wah ini saya udah naik gaji nih, pendapatan tambahan ada nih. Naik jadi 4.000 kan. Nggak apa-apa. Tapi yang memang bisa kita, sebisa kita. Ya, kita rencanakan gitu. Tapi kalau nggak punya rencana, lolos saja semua. Dengan Anda membuat rencana itu, malaikat lihat itu. Allah tahu ini orang punya rencana masuk surga. Insya Allah masuk surga nih. Kalau nggak punya rencana masuk surga, pengen-pengen aja. Aku cuma pengen doang. Akhirnya udah ada antrian belakangan nggak dapet. Nah, maka penting bagi kita semua bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan latihan kesabaran. Ya. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Bukan ujian sekolahan aja. Ya. Ujian sekolahan yang kadang-kadang membingungkan. Kita mesti baca soal-soal pelajaran yang sekarang ini pelajaran itu ditanya di Google aja dijawab semua tuh. Kita ngapalin tahun perang di Penogoro 1830 nggak perlu. Memang di kerja nanti ditanya ya kan. Mesti ada revisi di pelajaran Indonesia ini karena udah saking majunya pengetahuan sekarang, yang begitu-begitu dijawab aja tuh sama handphone bisa, ya kan? Tapi sekolah yang menjadikan manusia yang berakhlak mulia itu yang jarang. Anak SMP tawuran, SMA tawurin lagi. Perlu orang-orang yang akan menghadapi, berusaha untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, tahan segala macam ujian. Ketika udah mau lebaran gini, ini banyak godaannya. Ternyata ini ada uang apa? THR. Tapi ini orang bukan muslim. THR-nya gue pinterin ke saya aja kan bisa. Gitu. Mulai ada godaan macam-macam ya. Ingin mengurangi takaran, godaan palsu, ya. Minyak goreng 1 liter jadi 0,7. Pertamax isinya Pertalite. Apalagi ijazah palsu, gigi palsu, presiden palsu, ya kan? Polisi palsu, uang palsu. Banyak palsu sekarang. Itu adalah termasuk ujian bagi kita semua. Semuanya palsu itu ujian buat kita, ya. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi, menjauhkan diri dari maksiat. Ya, ini ada dia puasa. Alhamdulillah bagus puasa. Bangun sahur, ikut makan sahur, salat subuh, ikut salat subuh, kemudian langsung tidur. Ya, nggak nunggu dulu habis waktu subuh, ya kan? Langsung tidur aja. Karena begitu bangun nanti jam 10 buka handphone, main game. Gamenya apa namanya tuh? Lupa saya, karena saya nggak main itu jadi lupa. Tadi sempat tahu. Main game habis waktu sampai udah mau azan maghrib. Udah dekat azan maghrib, udah mulai bau nih kolak nih, kan? Makanan udah bau. Di stop main game. Zuhur lewat, asar lewat. Anak asyik main game. Itu orang yang tidak berusaha untuk menjauhkan dirinya dari maksiat, sehingga alatnya tadi, handphonenya tadi menjadi maksiat bagi dirinya. Kenapa? Orang itu lalai. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam merugi. Habis waktu buat utak-atik handphone. Capek dah. Bukan hanya begitu, sampai saya lihat di motor pun masih megang HP. Ya Allah, diklaksonin baru goyang-goyang nih. Kita ngeri juga, kita nusul nabrak nanti kan. Itu orang yang lalai. Dia melakukan maksiat. Sekarang kalau kita mau cari di YouTube ya, pengajian Ustadz Satriawan Tanjung kan? Atau Ustadz Hasan Latif,
itu 7 muncul, 5 yang benar, 2 pornografi. Apalagi di X dia Twitter dia, itu parah Pak. Masya Allah, terkaget-kaget. Tapi karena udah tahu saya, kalau yang belum tahu penasaran, kayak apa ya? Nah dibuka. Nah, jadi maksiat kan? Jadi maksiat. Ternyata begini tuh, timbul angan-angan jahiliyah, ya, timbul angan-angan jahiliyahnya. Nah, sifat kehewanannya keluar. Itu orang yang mestinya dia berusaha untuk menjauhi maksiat itu. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam ketaatan. Kita taat kepada Allah, tapi tiba-tiba dapat sakit. Ya. Dari pagi udah sahur, jam 11 perut melilit, kemudian muntah, keluar kuning, Pak. Rupanya GERD-nya sakit, ususnya naik mulai, ya kan? Akhirnya terpaksa membatalkan puasanya, tapi dengan hati sedih. Nah, jangan, itu kan sakit. Bersabarlah terima penyakit itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih hebat dari itu, ya kan? Mungkin dengan itu nggak jadi keluar, Allah selamatkan dia dari bahaya yang lebih besar. Makanya selalu kepada Allah itu kita selalu kepada Allah itu kita berprasangka baik. Karena apapun yang kita anggap baik menurut akal kita, bisa jadi itu adalah hal yang buruk untuk kita. Nah, jemaah yang insyaallah mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah SWT, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga dapat menjadi ibrah ya, bagi kita semua. Karena pertama sekali bahwa di dalam surat Al-Imran ayat 142 Allah katakan, afa hasibtum annama khalaqnakum, ya, apakah kamu mengira ya antadkhulul jannah, ya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, walam ya'lamillahu allazina jahadu minkum, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Nah, maka kita mesti memupuk kesabaran kita supaya kita ditandai oleh Allah, diconteng sebagai hambanya yang bersabar. Nasrul minallah, fatun qarib. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya nggak bisa ikut salat tarawih karena saya belum bisa berdiri lama, ya. Dan mesti kembali, mesti suntik insulin nih, belum, mesti ini udah suntik sebelum makan nasi, tapi tadi makan nasi dulu nggak suntik. Nggak apa-apa lah, insyaallah sehat ya. Nasrul minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.